Bagaimana? Siapa yang mau kaya? Oke, jujur. Saya suka orang jujur. Tentunya sebelum kita mau bahas bagaimana kita kaya, ya tergantung lah ya. Mau kaya apa? Mau kaya monyet? Mau kaya orang gila? Nanti Anda lagi dibagikan Wheel of Life, nanti itu saya akan bahas. Tapi intinya, tentunya kita harus definisikan kaya itu apa. Saya bantu banyak pengusaha, bantu banyak orang juga untuk mencapai bisnis yang lebih baik atau hidup yang lebih baik. Tapi banyak orang mendefinisikan kaya hanya sekedar uang. Dan setelah mereka punya uang, banyak sekali orang yang bunuh diri, ya, cerai, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, ngebukin istri atau suaminya. Ya, bukan hanya istri yang digebukin hari gini, ya. Drugs, everything, ya. Jadi apa sih itu kaya? Jadi nanti di rumah atau mau sekarang sambil saya bicara juga boleh. Saya mau mulai dengan, kita akan cover beberapa hal di sini. Tapi saya mau mulai dengan mengcover apa definisi kaya untuk Anda. Tentunya kalau kita lihat di sini ada yang namanya Wheel of Life. Definisi kaya ini dibagi ada 8 bagian, ya. Oke, kita ada kekayaan dari sisi keuangan. Hari ini kita akan bahas banyak tentang itu. Kedua, kesehatan. Ya, banyak uang tapi kanker. Yang kaya adalah rumah sakit dan dokter, betul. Jadi Anda tidak bekerja keras untuk memperkaya dokter, betul? Betul, oke, good. Ada yang iya. Ya, oke. Self development, ya. Self development itu adalah kekayaan dari sisi knowledge, dari sisi Anda personally sudah develop atau tidak. Ada juga di sini karir, ada juga charity, ya. Charity itu ya berbagi, sering berbagi atau tidak. Kalau karir, Anda juga lihat kekayaan itu bukan hanya duit yang Anda gain, tapi knowledge dan pengalaman dari karir Anda. Dan karena karir Anda mungkin meningkat, Anda makin kompeten, makanya Anda dapat lebih banyak duit. Ya, so it's a process, salah satu prosesnya juga. Keluarga, kekayaan juga banyak keluarga. Kalau misalnya kita lihat orang kaya tapi keluarganya amburadul, mau nggak? Nggak, oke. Jadi yang mana yang lebih penting, duit apa keluarga? Keluarga apa duit? Masih tetap jujur, saya suka grup ini. Teman-teman, lebih penting mana, teman atau duit? Nah yang itu agak susah Sin. Teman yang mana dulu, benar nggak? Dan spiritual, jangan lupa spiritual. Mana yang penting, Tuhan apa duit? Oke, we need to work on that. So nanti aja ya, Anda boleh shading aja di sini. Misalnya spiritual, Anda menurut Anda dari 0 sampai 10, Anda di angka 5. Kekayaan, Anda mungkin di angka 7. Kesehatan, Anda mungkin di angka 2. Self development mungkin 2. Nantinya Anda akan mendapatkan sebuah roda. Pertanyaan saya, roda Anda kalau dibawa jalan, jalannya enak apa enggak? Ya kan? Kalau rodanya begini, kira-kira balance nggak hidup kita? Kalau kita fokusnya hanya wealth doang, yang lain 0. Jadi roda kita lancip kan, set. Yang lain, jadi bayangin ya, kita di Avanza, gedublak. Seru nggak? See, that's why kalau kita lihat, why kita ambil image Wheel of Life. Kalau ada salah satu hal yang kita terlalu fokusin, sampai mengorbankan hal-hal yang lain, jangan kaget kalau hidup kita itu kayak jalan dengan ban yang lancip. Nah, standarnya apa kekayaan? Saya nggak bilang ini harus $1 juta loh. Standarnya ya standar Anda. Misalnya menurut Anda kekayaan Anda sudah cukup, ya tulis aja 10. Warnai sampai 10. It's your standard. Bukan saya bilang, gila, cuman 10 juta aja udah kaya. Enggak ada yang bilang begitu. Enggak ada yang juga bilang kalau Anda udah $1 juta udah cukup. It's up to you. Mau 5.000 perak, mau sampai 10 juga boleh. Ya, tidak ada standar. So it's your standard. How do you feel fulfilled atau tidak? So that's the first thing ya. Nah, ayo kita bahas sedikit tentang duit ya. Pasti Anda di sini juga mau membahas kekayaan dari sisi duit. Betul? Siapa yang mau lebih banyak penghasilan? Oke, good. Jadi pertanyaan kedua,
Kenapa orang harus memberikan Anda lebih banyak duit? Karena ya semua orang juga mau lebih banyak duit, right? Tapi pertanyaan saya adalah, ngapain bos lo kasih gaji lo lebih tinggi? Kalau Anda pengusaha, kenapa customer Anda, market Anda harus beli lebih ke Anda? Apa hebatnya Anda? Apa strategi yang Anda gunakan? Sama karyawan juga. Pertanyaan krusial, kalau Anda jadi bos untuk karyawan yang seperti Anda kasih duit tambahan nggak? Kasih, pikirin dulu. Ada beberapa oke, mungkin ya kan. Ada beberapa, ya saya makan siang aja 2 jam. Saya deadline selalu ada alasan kenapa nggak kelar. Tapi at the same time selalu ngeluh, kenapa bos gua tuh nggak kasih gua promosi? Kenapa karyawan lain dapat ini saya kagak? Jadi pertanyaan saya adalah let's get real. Duit adalah sebuah hasil dari sesuatu. Ya, kalau sesuatunya yaitu kita, proses kita mendapatkan duit ini masih belum afdol, ya, apa yang kita harus afdolin dulu? Setuju? Loh kok diem? Setuju nggak? Apakah Anda pikir duit itu langsung rontok, gedubrak? See, it's amazing. Saya mau lebih banyak income. Pertanyaan saya, Anda siap nggak kerja lebih keras, menjadi orang yang lebih baik, demi mendapatkan lebih banyak income? Siapa yang siap? You see? Look around the room, nggak cepet loh. Siapa yang mau lebih banyak income? Siapa yang, nggak berani sekarang. Sekarang, oh man, she's gonna ask the second question. Yes, I'm gonna ask the second question. Ya, siapa yang mau lebih banyak income? Oke, siapa yang berani kerja lebih keras, lebih cerdas, untuk mendapatkan, dan menjadi orang yang lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak income? Sekarang angkat tuh tangan. Oke lah, nggak apa-apa, better late than never. Ya, so why should people pay you more? Ya, why should people pay you more? That's a very, very important question. Kalau Anda nggak berani menjawab itu, ya karena I deserve it. Why? Ya, tulis 20 hal yang membuat Anda yakin bahwa Anda deserve it. Habis itu minta tolong orang lain, yaitu bos Anda kalau berani, bilang tulis kenapa Anda nggak deserve it. Ya, minta bos Anda atau customer Anda tulis kenapa mereka tidak mau memberikan Anda uang lebih banyak. Tentang Anda ya, kenapa tentang Anda. Kalau Anda berani melakukan itu, saya rasa Anda pasti akan mendapatkan ilham. Oh, mungkin menurut Anda baik, tapi menurut orang lain belum. Siapa yang berani kira-kira menanya pendapat orang lain tentang diri Anda? Wow, good. Again, sih, lihat nih. Dari sekian banyak yang tadi angkat tangan, kalau bilang siapa yang berani menanyakan hanya 5. Artinya yang lain siap nggak beneran menjadi orang yang lebih baik? Ya. Anyway, next. Jangan terlalu tegang, baru jam 3. Okay. Your income doesn't make you rich. Apa yang membuat kita kaya? What you do with your income makes you rich or poor. Mau kaya bukan masalah gaji, mau kaya bukan masalah profit berapa yang you ambil dari perusahaan Anda. But what do you do with your income? Kita ada 3 tipe cara untuk menaruh income. Ada di expense, di investment atau di savings. Ya. Nah kalau orang miskin biasanya setiap bulan habis dapat income langsung masuk ke pembelian, shopping, makan di luar, biaya. It's all about biaya, habis itu habis. Investasi berapa persen? 0. Tabungan berapa persen? 0. Oke, makanya dia tetap miskin. Oke, ada juga orang middle class. Oke lah, ya orang oke lah itu expense mungkin menggerogoti 70% dari income-nya. Investasi belum kepikir. Tapi dia tabung. Nah masalahnya di sini tabungan itu biasanya interestnya, bunganya itu nggak sehebat atau peningkatannya di susah amat sih pakai bahasa Indonesia ya. Oke, iya gitulah ya. Bunganya lebih sedikit dari bunga deposito atau bunga investasi yang lainnya ya. Makanya mereka masih middle income dan juga masih cukup banyak nih expensesnya. Kalau kaya, kita lihat orang kaya itu bisa hidup
maksimum 50% dari income-nya. Dia kasih sedikit ke investasi secara rutin, bukan asal gue inget, dan dia kasih tabungan. Nah, persentase ini boleh berubah nggak? Oke, boleh berubah. Apalagi pada saat Anda awal. Ya, persentase ini mutlak begini nggak? Enggak, tapi saya mau kasih gambaran aja. Bahwa kalau Anda hidupnya terus di expense, siap-siap nggak kaya-kaya. Tapi hidup sekarang enak. Ya, karena Anda dapat gaji, yeay kita makan pizza, yeay kita minum ini, yeay habis itu habis. Oke, yeay party, habis. Oke, so tapi kalau Anda bisa menaruh menaruh income Anda di expense, investment dan savings, baru kita boleh mengharapkan diri kita kaya. Jelas? Masuk akal lah ya. Oke. So, how to get rich? Bagaimana caranya kita bisa lebih kaya? Sebetulnya ada 2 tangga yang kita harus ikuti. Nama tangga yang pertama adalah cash flow ladder, nama tangga kedua adalah wealth ladder. Nah ini bersangkutan dengan apa yang tadi kita baru ngomong. Cash flow ladder adalah, jadi di dalam hidup kita harus ada cara untuk mendapatkan income. Dan setelah income itu kita dapatkan, kita harus ada cara untuk mengembangkan duit kita, membuat duit kita bekerja untuk kita. Ya, harus ada 2 cara itu. Kalau Anda sibuk hanya mendapatkan income, tapi income-nya cuman growing-nya di tabungan atau fixed deposit, yang sekarang paling berapa 7%, kalau tabungan paling sekarang 3%, ya. Kalau Anda pakai US dollar 0,0000000%, right? That is pretty much the bunga, ya. Dan itu akan menyebabkan Anda nggak kaya-kaya. Nah, cash flow. Jadi makanya kalau suami istri, siapa yang suami istri di sini? Punya istri? Oke. Punya suami juga boleh. Oke. Biasanya ada satu yang jagonya masukin cash flow. Ya, jagonya dia cari duit. Yang satu jagonya investasi. Cari properti, beli, cicil, cari investasi apapun ya, cicil. Itu bagi tugas. Atau kalau Anda dua-duanya mau begitu ya, bagi waktu. Ya, bagi tugas atau bagi waktu. Tapi ada beberapa yang klien saya atau partner saya sendiri, ya kalau yang single ya namanya bagi waktu ya, atau cari partner. Ya. Tapi bukan cari partner itu, tapi cari partner investasi. Ya, nggak mesti cari partner yang begitu. Tapi, but if you have a couple, ada bagusnya juga kalau Anda biasanya identify siapa yang jagonya cari duit. Dan satunya, jangan berkecil hati, tugas Anda cari investment dan mengembangkan duit itu enggak kecil. Ya. Karena kalau Anda cuma cari cash flow tanpa Anda ketahui, itu nanti tahu-tahu habis saja buat rumah, buat anak, buat apa, tahu-tahu habis saja. Ya. Tapi kalau ada yang tugasnya berbeda, itu sangat complementing. So cash flow tentunya Anda mulai dengan active income. Ya, sure. Anda kerja buat orang atau Anda kerja di bisnis, Anda masih active income kalau Anda yang mesti kerja sendiri di bisnis Anda sendiri. Ya cuman Anda jadi karyawan Anda sendirilah intinya. Lama-kelamaan semoga Anda mendapatkan passive income. Ada beberapa dari kita akan buka usaha, tapi buka usaha juga kalau Anda nggak pintar delegasi, Anda nggak bisa bikin sistem juga Anda active income terus loh. Jadi active income sama passive income itu bukan artinya ini karyawan, ini pengusaha. Belum tentu, banyak sekali pengusaha yang masih active income. Cilakanya dia yang harus gaji orang akhir bulan bukan terima gaji. Ya, so sometimes not bad being karyawan kalau itu talenta Anda. Nah, kalau kita udah mendapatkan sambil kita naik ya dari cash flow ladder active income jadi passive income, kita juga mulai investasi. Nah, awal-awalnya Anda akan investasi hal-hal yang kecil. Anda akan beli satu properti list price dari developer, Anda akan beli saham according to yang websitenya itu. Tapi lama-kelamaan pada saat Anda sudah mendapatkan lebih banyak uang, Anda juga bisa belinya di harga wholesale. Ya. Kalau ada developer, dia baru mau buka, mungkin dia tawarin Anda dulu, tapi Anda minimum harus beli 5. That's wholesale, tapi harganya ya nggak semahal yang kalau Anda beli satu. Tapi itu biasanya hanya ditawarkan kalau Anda sudah mengumpulkan lebih banyak wealth. Tapi untuk kita semua mungkin ayo kita fokus, make sure cash flow income ini nggak dikeluarin di expense semua. Cari cara yang pintar untuk kita juga bisa nabung. Karena kita butuh cash itu untuk meningkat dan membangun wealth. Kita butuh cash. Cash itu kalau Anda mau kaya, cash is king. Ya.
So, many people pray for wealth, ya. Sekarang kita udah ngomong teknisnya. Ayo kita ngomong dari sisi spiritualnya. Berapa banyak dari sini di tim ini kalau misalnya Anda berdoa, ada kadang-kadang atau selalu berdoa untuk kekayaan? Ngaku aja lah. Dapat job itu tuh kekayaan loh. Ya Tuhan, saya ingin mendapatkan karir baru. Kekayaan loh itu. Oke ya. Oke. Many people pray for wealth. Dan biasanya berdoanya tuh seperti ini. Kelihatan nggak ya? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, besok, lusa, minggu depan, dan sampai ke akhirat. Dan jangan hanya yang cukup Tuhan, karena aku budgetnya besar. Berilah aku kelimpahan supaya aku keren dan berstatus di depan teman-teman. Dan ampunilah kesalahan kami, biarpun kami tidak mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan yang kami tidak suka. Tapi kalau percobaan yang kami enjoy aja, biarin aja lah Tuhan, sekalian ngilangin stres. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kayak gitu nggak kalau kita doa? Enggak. Ya, jadi kalau Anda benar-benar doa, ya Tuhan, saya percaya berikanlah kami rezeki pada hari ini, right? Hari ini, right? Pasrah nggak kita untuk membiarkan Tuhan untuk menyicil rezekinya sesuai kesiapan kita? Jangan jawab sekarang, nanti sadar. Ya, so kita juga minta banyak ke Tuhan, tapi kenapa Tuhan, apa sih yang Tuhan minta ke kita? Kalau kita doanya seperti ini, pertanyaan saya ini, Tuhan ini pembantu kita atau Tuhan kita? Kalau kayak gini gimana? Pembantu atau Tuhan? Kayaknya asisten ya. Kayak Tuhan, tolong dong ambilin ini, tolong dong kasih gue ini. Ya. So why should God give you more? Why should God give you more money? Jadi pertanyaan saya adalah simple. Apakah Anda membiarkan rezeki itu mengalir lewat Anda? Bukan mengalir ke Anda loh. Mengalir lewat Anda. Are you allowing God's blessings to flow through your life? Jadi kita seperti pipa. Saya selalu kadang-kadang saya bersyukur kadang-kadang kalau dikasih, ini beberapa 1-2 minggu ini lagi banyak klien, ya kan? Klien nggak tahu dari mana. And I think okay, ini bentar lagi ada yang perlu bantuan nih. Biasanya begitu. Kalau lagi dikasih, biasanya habis itu ada apa kek gitu, minta donasi gitu kan. And then you let it flow. But the question is, apakah kita seperti selang yang mengalir? Kalau kita selalu mengalir, guess what? Airnya akan terus turun, akan terus ngalir. Atau kita seperti ini. Kita hanya keeping it for ourselves. Kita hanya membiarkan berkah itu mengalir terus mandek di kita. Lama-lama mungkin Tuhan lihat, dah ilah pipamu kan udah banyak. Gue pindah ke pipa orang lain deh. Ya. That's why orang yang, Anda lihat deh, Anda kan kerja sama orang atau Anda punya bisnis atau gimana. Kalau ada seorang bos yang dikasih berkah buat dia aja, nggak bagi-bagi ke karyawan. Dia hanya meres Anda untuk memberikan dia profit. Dia nggak peduli, dia nggak pernah sharing. Anda doain nggak buat dia supaya dia tambah berkah? No, itu kan ya Anda nggak akan doain. Tapi kalau ada orang yang dikasih berkah mengalir, dikasih berkah mengalir, dikasih berkah mengalir. Kira-kira Anda doain nggak untuk dia tambah berkah? Yes, it's the same with you. It is the same with you. Jadi saya ada sebuah parabel, ya. Nanti saya akan sharing. Tapi pertanyaan saya adalah, are you afraid to give? Ya, kita di Domus Cordis Community kita ada persembahan kasih setiap bulan. Kita juga di gereja kita dilewatin kolekte, ya. Apa sih perasaan kita pada saat kita mau menjawab panggilan untuk memberi, ya? Kita ngomong memberi uang dulu deh, ya, memberi harta dulu. Saya tahu pemberian itu banyak.
Tapi ada beberapa, karena mungkin Anda juga misalnya gajinya masih UMR. Lu gak ngerti sih Sin, gaji gue tuh pas-pasan. Ya. Adanya pas banget, nonton sekali aja udah seneng banget deh sebulan. Ya. So, tapi besoknya ada orang yang minta atau ada persembahan kasih, ada apa. Are you afraid to give? Ya. Nah, kalau Anda afraid to give, ini ada verse yang bagus. Dari Malaki 3 ayat 10. Bring the full amounts of your tithes to the temple, so that there will be plenty of food there. Put me itu Tuhan. Put me to the test, and you will see that I will open the doors of heaven and pour out for you in abundance all kinds of good things. Bahasa Indonesianya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan bilang ujilah gue, uji gue. Ya. Now if we believe what's in the Bible, why are we afraid? Ya tentunya ada juga ayat-ayat bunga di ladang aja di take care, kenapa kita enggak percaya. So I think this whole fear of giving, it's also a lack of faith. Ini I think ya, dulu saya juga takut ya untuk giving. Terus saya dengerin sebuah sermon, dia bilang the feeling of wealth adalah giving away something you are afraid of losing. Dan pada saat itu saya takut miskin. Saya nggak pernah jadi orang miskin, and aku takut jadi miskin, right? Jadi saya takut memberikan uang. Tapi saya ingat itu, saya mulai coba, saya mau menjadi orang kaya. Kaya itu mulainya di sini dulu, bukan di sini. Kaya itu mulainya di sini, bukan di dompet. Ya, saya mulai menjadi orang kaya dengan memberikan sesuatu yang saya takut kehilangan. Saya takut kehilangan uang, saya berikan uang. Ya. The feeling, siapa yang pernah melakukan itu? Maybe. Tapi giving away something you're afraid to lose, itu adalah sesuatu cara untuk merasakan kekayaan yang sebenarnya. Soalnya kalau Anda tidak, itu that's a step to freedom. Ya, Anda akan sangat merasakan bebas dari segala ketakutan untuk duit. Ya. Ada parabel, namanya parabel Chanel 2,55. Ya. Once upon a time, waktu saya masih tinggal di Perancis, bisnis kecil-kecil adalah beli Chanel, beli Hermes, jual balik ke sini. That's my little side job, supaya bayarin tiket kapal terbang. So, waktu itu saya begitu aja, saya nggak begitu ngerti barang-barang branded, karena ya nggak punya juga sih. Dan kayaknya nggak tega gitu loh, tas segitu mahal, emangnya dia bisa nenteng sendiri kan, nggak tahu juga ya kan. So anyway, that's not my game. Tapi cici ipar saya pernah nitip saya untuk ulang tahun dia pingin nitip kayak ginian. Jadi saya yang beliin. Terus dia bilang, oh ini bagus sekali. Terus habis itu dia edukasi saya sedikit lah tentang barang-barang kayak gini. Saya oke. Jadi waktu saya tinggal di Prancis beneran, saya beli satu ini dengan harapan saya jual di Indonesia. Masalahnya, saya nggak ngerti warna, saya nggak ngerti model, saya nggak ngerti silver atau gold chain whatever. Saya beli apa yang cici ipar saya beli. Saya ngarep dia pikir kalau dia suka pasti orang lain suka. Kejual nggak? Enggak, alasannya hitam Sin, nggak ada yang mau, itu bosen. Orang kalau maunya pink, merah, whatever. Oke. Chain, orang Indonesia nggak suka silver chain, orang Indonesia maunya gold chain. Dia nggak suka buckle-nya yang kayak gini, maunya yang CC gitu. Main-mainnya gue mikirin ya. Oke, ya kan. Jadi ini 1 tahun, Bo. 1 tahun saya puter-puterin ke distributor karena saya nggak punya waktu untuk jualnya sendiri, saya nggak punya networknya. 1 tahun, dan kalau ini tas, ini ada kodenya di pinggir sini. Kalau udah lewat 1 tahun, orang tahu ini udah lewat 1 tahun. Jadi pasti harganya turun. Anyway, saya masih ingat saya bayar 25 juta untuk itu. Ya, ya 25 juta, oke. Itu DP rumah. Terus anyway, saya udah give up, udah setengah kayak whatever lah Tuhan, you know, cut loss. Saya lagi pikir apa saya pakai ya, nggak tega juga. And then once upon a time ada Habitat for Humanity. Waktu itu saya baru kenalan sama Habitat for Humanity. Mereka proyeknya adalah membangun rumah
di pelosokan. Mereka minta donation segala macam, donationnya 25 juta. Pada saat itu saya oke, I donate 25 juta. Di hari Senin saya transfer. Di hari Rabu, tas saya kejual di 28 juta. Hanya di Bank of God will you get a 3 million interest in 3 days. Ya, bunga 3 juta dalam 3 hari itu hanya di bank Tuhan. Okay, so true story. Ya, anyway, that's why abis itu saya juga mulailah. Kalau di Katolik kan kita nggak persepuluhan ya, kita pokoknya pemberian kasih. Jadi kalau misalnya Anda nggak bisa 10% ya berapa ya, terserah. Kita nggak ada yang persepuluhan gitu. So this is mulai saya berpikir, iya ya setiap kali saya give, kok klien dapat bagus, karyawan oke, segala macam. Nah saya tidak giving dengan expecting, nah itu challenge-nya. Bagaimana caranya kita giving tanpa bilang, nah gue udah give Tuhan, mana? Nah that's not the point ya. Tapi letting go of that fear to give. Ya, jadi how much should you give? Ya kan, how much should you give? Ya di sini ada parable of talents, Matius ya. Setiap orang dikasih talenta yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin dia nggak jago cari duit. Dan mungkin di situ bukan talentanya, tapi mungkin ada talenta lain. Misalnya nyanyi, atau misalnya berkhotbah, atau misalnya apa ya. Nah itu ada talenta masing-masing. Ada orang juga yang dikasih banyak sekali talenta. Jangan senang dulu, artinya harus memberikan banyak. Ya. Berbahagialah Anda, kalau Anda malas ya berbahagialah Anda yang gak dikasih banyak talenta kali, right? You're not under pressure. Nah kalau kita dapat banyak talenta kayak gini, the question is sebetulnya Tuhan mau kita melipat ganda talenta kita berapa kali? Ada yang dikasih 5 talenta, betul? Ada yang dikasih 5 talenta, dibalikannya berapa? 10 ya. Ada yang dikasih 2, dibalikannya 2. Ada dikasih 1, dikubur. It's very interesting. Kita dipanggil untuk memberikan sesuai kemampuan kita. Tidak ada, ya untuk di belief saya, tidak ada yang orang kamu harus beli sekian persen. Kamu harus memberikan sekian rupiah atau sekian banyak talenta you. It's all up to you. And we give with love. It's about giving with love. Kalau memberikan pemberian kasih 5.000 perak, biarpun you gajinya 5 juta, itu susah dan itu out of love, dan itu sacrifice. Siapa saya untuk bilang, kenapa sih gak 500.000? Okay? Everybody's got their needs. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah, are you giving with love? Bayangin ya, Yesus disalib. Berdarah-darah, habis disiksa. Jalan dari bawah sampai atas Golgota. Gantung dia disalib berdarah-darah sampai pakai crown of thorns segala macam dia. And then kita bilang, Yesus kenapa engkau lakukan itu? Buat apa engkau lakukan ini? Dan jawabnya dia, ya mau gak maulah bokap gue yang suruh. Nggak keren kan? It wouldn't be a story. Nggak tulus kan? But what did he say? He said, because I love you. Because I love you. He did it out of love. And that's why we're inspired. It doesn't matter how much. Semua orang dapat talenta yang berbeda. But are you giving it out of love? Jadi kapan kaya? Kapan kita bisa membebaskan diri dari ketakutan untuk miskin? Kapan kita bisa merasakan feeling kaya? Bukan hanya punya duit dihitung. You know what? Duit gak pernah cukup. You gajinya 1 juta, spendingnya sekian. Ya, you gajinya 5 juta, restorannya naik. Benar nggak? Handphonenya, grade-nya naik. It's never enough. Ya kan? Buat cowok-cowok pas gajinya kecil, cari cewek buat dipacarin yang agak sedikit ekonomi dikit. Ya kan? Nggak in love banget, cuman buat nyoba-nyoba aja. Pas dapat lebih banyak duit, nah sekarang gue ganti kelas. Ya kan? Maybe. Cowok, cewek juga sama. Right? But it's one of those lifestyles. Dulu kos cukup, sekarang mau apartemen. Money will never be enough. Money will never be enough. And if you notice, jadi kapan kaya itu, it's a mindset. Buat saya, kapan kaya adalah saat kita memberi. Then you feel free. Then you feel like you are rich.
Karena saya bisa memberi. Masuk akal? Oke.